harus sama-sama kita saksikan tetangganya Rizik Syihab pada tahun 1991, saudara sekalian. Di mana emak-emak ini, saudara sekalian, membongkar siapa Rizik sebenarnya sebelum diangkat menjadi Pam Swakarta Bapak Soeharto dulu, saudara sekalian. Keselengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Belum sebulan saya ngomong, selain si Pitung, pasti ada lagi mengakuan keturunannya. Kemarin dia klaim keturunan si Pitung. Nah, sekarang bertambah lagi menjadi keturunan Imam Bonjol. Lucu kan? Mari kita tunggu pengakuan lainnya. Kalau aku request Sunan Kalijaga deh. Habib Rizik memiliki intisab yang tasib ila Imam Bonjol. Ternyata Habib Rizik termasuk keturunan Imam Bonjol, saudara. Dan apapun Kadrun, lo kenal dia nggak? Lo kenal siapa ini yang lo panggil itu? Kenal nggak? Ini tahun 90 lalu ini. Nah, ini masih tetangga gue dulunya. Dia masih teriak-teriak jualan minyak nyong-nyong itu. Ya. Nah, ini loh aslinya. Sebelum diangkat jadi anggota Pam Swakarsanya Soeharto. Ya. Nah, ini. Ya, kenal nggak? Ini dulu masih tetanggaan sama gue. Ini dulu tahun 90, ya. Nah, udah tuwek ceking kayak begini dia sebelum dibengket kepalanya. Nggak saya tahu. Ya gampang kalau sekarang ini. Beda kalau zaman dulu penyiar-penyiar agama Islam dulu-dulunya ada yang namanya Muhammad Macenghi, ada Bun Sueho, ada yang namanya Tan Kinhang, ada yang namanya Bonang. Itu dulu melahirkan sunan-sunan. Kalau sekarang preman Tanjung Priok dihabibkan, ya kan, tukang minyak wangi diulamakan, ketua teroris dihabibkan, diulamakan. Wah, keren, dicucu nabikan, ya. Itu keren. Ini sebelum diangkat cucu nabi nih, sebelum diangkat ustadz. Ini pertama, ini tahun 91 loh ya. Ini masih tetanggaan gue kalau mau tahu. Ya. Oh iya. Mirip siapa ya? Mirip penyanyi siapa ya? Kayak mirip-mirip penyanyi resah dan gelisah. Siapa sih namanya itu? Obi Mesah. Nah, mirip Obi Mesah, ya kan? Betul nggak? Cuman dia keriting. Obi Mesah nggak begitu kalau kayaknya sih. Nah ini. Nah ini masih imut. Sebelum dia teriak-teriak, ini dulu bro. Masih imut, mulutnya masih tipis. Masih, bibirnya tuh masih tipis, setipis koreng. Kulit koreng. Tuh ya lo tahu, ini masih imut, bibirnya masih tipis seperti kulit martabak. Lo ya, lo harus tahu ini masih tetanggaan sama gue ya. Ini dulu karena di Petamburan itu dulu gang sempit rumahnya ini dulu. Nah di ujung sono ada masjid ya. Nah ini kenapa gue itu kenal banget. Ini sebelum diangkat jadi Pam Swakarsa. Nah setelah dia jadi Pam Swakarsa, yang ulama-ulama lah bareng-bareng sama Tengku Zul. Satu perguruan. Ya. Nah Tengku Zul udah koin nih sekarang. Tinggal dia yang belum ya. Ini Kadrun harus tahu, harus kenal. Ini junjungan lo. Sekarang kalau dia mau diaku cucu Nabi yang ke-38, kita kalkulasi. Umur Rasulullah sekarang udah 16 abad. Ya, artinya 1600 tahun bagi 38. Masa dia umurnya masih 430 tahun? Setara penjajahan Belanda, bro. Ya Allah, kurang lebih umurnya sekarang ini berkisaran antara 65 tahun. Ya, belum tuek-tuek banget. Masa cucu Nabi yang ke-38? Sekarang kita yang namanya Rasulullah itu 1600 tahun, artinya 16 abad dibagi 38. Kalau dibagi 38 lagi, 38 lagi lebih kecil lagi. 38 kali 1000 dibaginya baru dikurang. Lebih kecil lagi umurnya. Ya baru 49. Nah, kalau
yang namanya 1600 tahun, abad Rasulullah itu umurnya dibagi 38. Ya, baru ya lo tahu umurnya 400 tahun lebih. Oh, hoi. Nah, jadi di sini lo harus tahu ini dia sebelum diangkat jadi Pam Swakarsa dulu ya. Nah, kemudian dengan seiring waktu dia sama Tengku Zul menjadi ustadz, menjadilah sini, menjadilah membangun yang namanya HTI, EPI itu milik cendana-cendana juga, bro. Ya, lihatlah itu Tutut yang mengangkat bendera HTI. Ya pro-pro Amerika juga, karena negara kita ini kan digadaikan ke Amerika ya dulu sama Soeharto. Nah, ini salah satu jemaahnya Soeharto dulunya, tahu kan? Ini junjungan lo kan? Nih penyakit koreng ini. Rusak dan bobroknya suatu negeri ini dikarenakan banyaknya pembodohan-pembodohan yang dipercaya dan diyakini dari kebanyakan orang, dan pembiaran dari orang-orang yang ngaku berilmu, pembiaran dari orang-orang yang mengaku sebagai ulama, kiai, ustadz-ustadz, gus-gus gabus. Mereka tidak berani angkat bicara. Mereka memilih diam. Karena apa? Karena takut ditinggal jamaahnya. Dan kebanyakan yang sudah berkolaborasi itu takut fulusnya nggak ngalir lagi. Jadi mereka itu milih mingkem, 1000 bahasa, mingkem sampai mulutnya tersumpal tanah kelak nanti kalau dikubur, ya. Yang mengakibatkan akhirnya orang-orang bodoh yang berani angkat suara, angkat bicara, dan banyak bicara di publik-publik. Jadi jangan salahkan orang-orang bodoh pada bicara, angkat suara di publik-publik, karena orang-orang yang berilmu, yang ngaku-ngaku sebagai ulama-ulama dan berilmu, itu pada mingkem, pada api cirit. Oke, saudara sekalian, itu ya tadi luar biasa apa yang disampaikan oleh Mama ini, saudara sekalian. Kita tidak tahu apa kesalahan penyebabnya menjadi marah dengan Rizik Syihab, saudara sekalian. Dan apa konfliknya kita tidak tahu, saudara sekalian. Mungkin ada kata-kata Rizik Syihab yang memang menyakiti Mama ini sehingga berani berbicara, saudara sekalian. Nah, jadi memang betul apa yang dikatakan oleh orang tadi, saudara sekalian, di mana memang yang sekarang ini abad ke-21 ini, saudara sekalian, bagaimana kita ya disuguhkan dengan orang-orang yang memang notabene tidak pernah mondok, tidak pernah tidak pernah ngaji, apalagi tidak bisa baca kitab, saudara sekalian. Namun ketika dia dibalut oleh baju yang putih bersih, apalagi sorban yang panjang, lalu kemudian imamah yang besar, saudara sekalian. Ya sudah, kita memang sering tertipu dengan hal itu, saudara sekalian. Dengan penampilannya yang putih bersih seperti malaikat, saudara sekalian. Namun apa yang dia sampaikan itu jauh panggang daripada pakaiannya sendiri, saudara sekalian. Contohnya saja, di Pekalongan, saudara sekalian, yang kita anggap kayak seperti malaikat kalau dia datang, saudara sekalian, putih bersih dan lain sebagainya, yang identik dengan pemalsu kuburan, saudara sekalian, bin Yahyanya. Nah, jadi ketika kita melihatnya kan luar biasa sekali, saudara sekalian. Namun coba lihat bagaimana ketika dia berceramah, saudara sekalian. Yang ada marah, lalu kemudian ilmu yang dia sampaikan tidak ada, hanya berbicara seperti orang curhat lain sebagainya, saudara sekalian. Coba lihat, bandingkan dengan para kiai kita, hanya bermodalkan peci warna hitam, saudara sekalian, dan sarung yang dia sampaikan, saudara sekalian, semua isi kitab-kitab ulama salaf, saudara sekalian. Nah, ini mengajarkan kita bahwasanya Nabi dulu pernah mewanti-wanti hal ini. Jangan pernah tertipu dengan penampilan, saudara sekalian. Ya mungkin hanya ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.